Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Loh Senis. Selamat pagi Loh Caca. Senang sekali ya hari ini kita bisa kembali bertemu dengan anak-anak, menemani mereka beribadah. Anak-anak sudah siap untuk beribadah? Sudah ya? Yuk sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita meninggikan nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap boleh bersuka cita. Karena itu Tuhan, bertatalah di atas segala pujian kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, anak-anak hari ini bersuka cita? Masa ini bersuka cita? Masa Caca? Kita semua bersuka cita karena hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita memuji dan meninggikan nama Dia. Yuk, Lasa Fun-Fun undang kamu semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Siap ya? Kita bernyanyi dengan semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, hari kita semua bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Yuk angkat tangan, kita katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Iya, kita semua bersuka cita karena hari ini hari yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Tapi bukan itu aja loh Selasa. Kita bersuka cita karena kita juga sudah diciptakan oleh Tuhan dengan istimewa. Coba lihat
dari kepala sampai ujung kaki kalian semua diciptakan dengan istimewa. Bukan karena kalian hebat, bukan karena kalian kuat, tapi karena kita berharga di matanya Tuhan. Dan kita dibeli dengan darah Yesus. Yuk kita mau bilang sama Tuhan, aku istimewa bukan karena kata orang. Aku istimewa bukan karena dipuji, tapi karena Tuhan yang membuatku menjadi istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena Tuhan dan hebatku. Aku istimewa. Bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya, kita mau bilang aku istimewa karena Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, darah Yesus. Iya, kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi darah Yesus. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Seperti yang Alkitab katakan, Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita, Dia memberkati kita. Itulah Tuhan kita. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anak-anak boleh sambil duduk. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan, Yesus, I won't settle. Yesus, I won't settle. In your sukau suo, wan xiao hai zi tu yang, wo xuan ren bo tu gan zhen. To Yesu I walk, to Yesu I walk, to Yesu I walk, your son sukau suo. Pakai bahasa Indonesia ya. Kita mau bilang, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajar. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku.
kita Lause Ciacia berdoa untuk firman. Anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mau mendengarkan puji-pujian dari kami. Sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh kami dapat menaruh firman-Mu dalam hati kami, dan kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Tolong juga Lause kami yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anakku, anakku, kenapa sih kamu harus kasih tahu rahasiamu? Coba kalau kamu nggak kasih tahu rahasiamu, pasti kamu nggak akan ditangkap. Pasti matamu nggak akan buta. Ada anak-anak sekolah minggu GKI Sion. Maaf, aku tadi nggak perhatikan ada kalian di situ. Perkenalkan, namaku Manoah. Aku adalah papa dari Simpson, manusia paling kuat dalam seluruh Alkitab. Anakku adalah gabungan dari Superman dan Hercules. Dia sangat kuat, orang paling kuat di seluruh cerita Alkitab. Dan anak-anak tahu ini apa? Ini adalah tulang rahang keledai yang dipakai oleh anakku waktu dia mengalahkan pasukan Filistin 1.000 orang banyaknya. Tapi hari ini aku ingin ceritakan sebuah kejadian yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anak-anak mau dengar ceritanya? Waktu itu kami, orang Israel, berdosa kepada Tuhan. Kami hidup memberontak kepada Tuhan. Kami hidup gak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kami dikuasai oleh pasukan Filistin, bangsa Filistin, selama 40 tahun. Nah anak-anak, waktu itu istriku mandul. Kami sudah bertahun-tahun gak punya anak. Dan pada suatu hari, tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan datang kepada istriku. Malaikat itu berkata begini, "Kamu mandul sekarang. Kamu memang gak punya anak," katanya malaikat itu. "Tapi kamu akan hamil dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan jadi orang nazir. Kamu tidak boleh memotong rambut di kepalanya. Dan kamu," kata malaikat itu kepada istriku, "kamu tidak boleh minum minuman keras. Kamu gak boleh minum minuman yang memabukkan. Kamu gak boleh makan makanan yang haram. Dan anak itu nanti akan lahir dan akan besar, dan dia yang akan berjuang melawan kekuasaan bangsa Filistin. Dari dialah pembebasan bangsa Israel akan dimulai." Wah, anak-anak, kemudian istriku, "Cepat-cepat cari aku. Suamiku," katanya. "Ada seorang malaikat Tuhan, ada seorang utusan Tuhan yang bertemu dengan aku." Wah, mukanya menakutkan. Aku takut sekali. Dia berkata bahwa aku akan hamil dan aku akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan aku gak boleh makan makanan yang haram. Aku gak boleh minum minuman yang memabukkan. Karena dia, anak itu akan jadi nazir dari lahir sampai dia mati nanti. Wah, anak-anak, begitu mendengarkan itu, aku langsung masuk ke kamarku. Aku berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kalau boleh, tolong utuslah lagi hamba-Mu itu kepada kami, supaya kami bisa tanya kepada dia, bagaimana nanti anak itu nanti.
Kami bisa tanya-tanya banyak hal tentang anak itu nanti. Anak-anak tahu nggak? Beberapa hari kemudian, Tuhan menjawab doaku. Waktu di ladang, waktu istriku sedang duduk-duduk, tiba-tiba utusan Tuhan datang lagi kepada istriku. Langsung istriku berlari kepadaku lagi. Suamiku. Dia datang lagi. Yang itu lagi. Kemudian kami berdua berlari ke ladang itu. Dan aku berkata kepada utusan Tuhan itu, Tuhan, engkaukah yang datang pada waktu itu? Dia jawab, iya benar. Kemudian aku bertanya, Tuhan, akan jadi apakah anak itu nanti? Apa yang harus dia perbuat dalam hidupnya? Kemudian utusan Tuhan itu berkata, istrimu akan melahirkan seorang anak. Dan istrimu harus menjaga dirinya supaya jangan makan makanan yang haram, jangan minum minuman yang memabukkan. Istrimu harus melaksanakan apa yang aku perintahkan, dan jagalah baik-baik supaya dia tidak melanggar apa yang aku perintahkan kepadanya. Wah, bertemu dengan utusan Tuhan, anak-anak. Kemudian aku bertanya, Tuhan, maukah Tuhan tunggu sebentar di sini? Aku akan mengolah satu seekor anak kambing untuk Tuhan. Tuhan suka sate kambing, Tuhan suka gulai kambing. Aku buat sate kambing paling hebat di daerah ini. Mau Tuhan? Mau? Kemudian utusan Tuhan itu berkata, kalaupun aku menunggu kamu, aku tidak akan makan makanan yang kamu siapkan. Tapi kalau kamu ingin menyiapkannya, biarlah kamu mempersembahkannya untuk Tuhan. Kemudian aku bertanya anak-anak, Tuhan, kalau boleh tahu, siapa sih nama Tuhan? Supaya nanti kalau semua yang Tuhan katakan itu terjadi, kami bisa memberi penghormatan kepada Tuhan. Siapa sih namamu Tuhan? Kemudian malaikat Tuhan itu berkata begini, mengapa engkau mau tahu namaku? Namaku adalah nama yang ajaib, kata dia. Wow, keren sekali. Cepat-cepat, anak-anak, aku langsung ke belakang ambil seekor kambing. Aku langsung sembelih, kemudian aku taruh di batu, sebuah batu mesbah, dan aku taruh beberapa genggam gandum di situ juga. Kemudian aku bakar untuk persembahan kepada Tuhan. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Waktu api itu naik ke atas, malaikat Tuhan itu ikut naik ke atas sampai ke langit, naik lagi. Wow, pemandangan yang ajaib sekali. Wah, aku kaget, anak-anak. Aku dan istriku di situ, langsung kami bersujud langsung ke tanah. Dan aku berteriak, istriku, kita akan mati. Kita pasti mati karena kita lihat Tuhan, kita lihat Allah. Istriku berkata, suamiku, bodoh kamu. Kalau kita mau dibunuh Tuhan, nggak mungkinlah dia terima persembahan kita. Dan nggak mungkin dia kasih tahu rencana-rencana ke depan nanti bagaimana. Oh iya ya, anak-anak, ajaib sekali peristiwa itu. Dan beberapa bulan kemudian, betul, istriku hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan teman-teman, anak-anak tahu kan namanya siapa? Istriku kasih nama anak itu Simpson, yang artinya matahari kecil. Nama yang lucu kan? Tapi dia bertumbuh menjadi makin dewasa, dan Tuhan memberkati dia. Dan akhirnya pada suatu hari waktu dia dewasa, anak-anak, dia berperang dengan pasukan Filistin. Dia membunuh 1000 orang pasukan Filistin dengan ini, tulang rahang keledai. Cia. Dia bunuh 1000 orang Filistin itu. Tapi itu nanti ceritanya. Hari ini aku ingin bagikan apa yang aku rasakan.
Setelah dengar ceritaku tadi, anak-anak, aku ingin bagikan sesuatu. Aku betul-betul merasa bahwa Tuhan Allah itu sangat sayang sama kami orang Israel. Dan Dia memberikan seorang penyelamat untuk kami. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita dari Manoah tentang kelahiran Simson dan tentang bagaimana Tuhan sayang sekali dan mengasihi orang Israel dan membebaskan mereka dari 40 tahun penjajahan orang Filistin. Begitu juga dengan Tuhan mengasihi kita juga, Lause dan anak-anak. Tuhan sayang dengan anak-anak dan Tuhan sayang dengan Lause, sehingga Tuhan memberikan penyelamat untuk kita, yaitu Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, yang disalibkan, mati, dan bangkit kembali untuk jadi penyelamat kita. Nah, anak-anak, pada pagi ini ayat hafalan kita adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kami, karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan mengirimkan penyelamat untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, bagaimana ceritanya Lause Timothy? Luar biasa ya. Bagaimana Allah mengasihi orang Israel sampai Dia memberikan Simson kepada mereka. Dan Allah hari ini juga mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk kita. Yuk kita meresponi firman Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya anak-anak, Tuhan Yesus begitu sayang padamu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan terus memberkati kamu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Tuhan melimpahkan kasih sayang lewat papi dan mami di rumah, lewat cici koko, lewat semua orang yang ada di sekitarmu. Karena Tuhan Yesus yang sudah sayang sama kita, maka kita harus bersyukur sama Tuhan. Caranya apa, Lause? Yuk, cara kita bersyukur sama Tuhan dengan memberikan persembahan kita buat Tuhan, buat gereja Tuhan, supaya gerejanya boleh bertambah besar, pelayanannya boleh bertambah banyak lewat persembahan kita. Nah, anak-anak bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening GKI Sion, atau kalau misalnya kesulitan, anak-anak bisa masukkan tuh persembahan ke dalam amplop lalu titipkan ke papi dan mami. Nanti papi dan mami boleh titipkan kepada lause-lause yang ada, boleh siapapun lause-lause yang ada boleh dititipkan ya. Mari kita belajar memberi sejak kita kecil. Oke anak-anak, ibadah kita hari ini sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup semua rangkaian ibadah, kita berdoa dulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yuk, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur
Hari ini kami boleh bernyanyi buat Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur melihat bagaimana Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami yang tidak baik karena pandemi COVID-19, kami terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan dan sukacita. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya Tuhan tolong supaya bisa lepas dari pandemi. Kami juga berdoa Tuhan untuk papi dan mami kami di rumah yang harus tetap bekerja supaya Tuhan juga menolong mereka. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran, dan Tuhan memberikan sukacita. Kami menyerahkan papi dan mami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami supaya Tuhan juga menolong kami, memberikan kami hikmat dan kepintaran sehingga kami boleh mengikuti setiap pelajaran walaupun kami belajar hanya di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, orang-orang yang kami kasihi, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan tolong. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami boleh melewati hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak ingat pesan Lost of Fun, tetap taat kepada papi dan mami, terus berdoa buat kondisi bangsa kita, dan jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Oke, anak-anak bisa? Tetap semangat ya, walaupun hanya di rumah saja. Lost of Fun di sini, Lost Eni di sini, Lost Caca di sini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dah.